Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Kita puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya sehingga kita bisa menikmati hidup ini dengan penuh hikmah dan berkah serta mengharapkan kelancaran dari setiap urusan yang kita hadapi serta kesuksesan di dunia dan di akhirat. Ikhwani fiddin, azanallahu wa iyyakum ajma'in. Seorang mukmin senantiasa dia memperhatikan amalannya. Amalan yang dilakukan bukan hanya sesekali dia lakukan, bukan hanya waktu-waktu tertentu dia lakukan. Kan tetapi seorang mukmin adalah yang senantiasa terus-menerus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dia melakukan amalan secara kontinu. Asy-Syibli pernah ditanya, bulan manakah yang lebih afdal? Bulan manakah yang lebih utama untuk melakukan ibadah di dalamnya? Maka Asy-Syibli menjawab, jadilah hamba yang robaniyin dan janganlah menjadi hamba asy'abaniyin. Maksudnya adalah seseorang senantiasa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus melakukan suatu amalan ibadah tanpa terbatas kepada waktu tertentu saja. Tanpa terbatas dia melakukan amalan ibadah di bulan Sya'ban saja. Itulah hamba robaniyin. Dan janganlah hamba menjadi hamba yang Sya'baniyin. Tatkala di bulan Sya'ban dia bersemangat, dia senantiasa melakukan banyak amalan ibadah tanpa terhenti hanya di bulan Sya'ban. Akan tetapi tatkala berlalu bulan Sya'ban, maka dia tidak beribadah lagi. Maka dia tidak melakukan banyak amalan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sesuatu yang sangat kurang dari pribadi seorang mukmin. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah contoh yang sangat dermawan, contoh yang sangat utama yang harus senantiasa kita tiru dan jadikan tauladan bagi kehidupan kita. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa melakukan suatu amalan ibadah secara kontinu, secara terus-menerus. Alqamah pernah bertanya kepada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, bagaimanakah amalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah menghususkan pada waktu-waktu tertentu ketika melakukan suatu amalan ibadah? Maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amalannya adalah terus-menerus, ajak, kontinu, dan amalannya tidak pernah terputus. Ikhwani fillah, azanallahu wa iyyakum ajma'in. Amalan yang dilakukan secara terus-menerus itu adalah sebab seseorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang senantiasa dilakukan secara kontinu itu adalah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang senantiasa melakukan amalan secara kontinu itu menjadi sebab bertambahnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang dilakukan secara terus-menerus itu menjadi sebab terperiharanya dari binasa, dari kerusakan, serta akan terpelihara tatkala terjadi musibah, tatkala terjadi atau datangnya musibah kepada dia, dia senantiasa tetap teguh dengan pendiriannya. Dia tetap melakukan suatu amalan sehingga dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia terus melakukan suatu amalan sampai kapan? Sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut ruhnya. Dikatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala sampai keyakinan datang kepadamu.
keyakinan yaitu maut yang akan menjemput kita. Amalan ibadah ya, yang dilakukan secara terus-menerus itu lebih baik daripada amalan yang senantiasa dilakukan secara banyak dalam satu momen saja, dalam satu waktu saja. Ya, Rasulullah SAW ya pernah ditanya dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, ya, ayul amal ahabu ilallah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah SAW mengatakan, adwamuha wa in qalla, yaitu amalan yang sedikit namun senantiasa terus-menerus ya dilakukan. Itulah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan senantiasa kita di suatu waktu ya kita melakukan amalan ibadah yang sangat banyak. Ya, dari sedekahnya, dari qiraatul Qur'annya, dari birrul walidainnya. Namun di waktu yang lain kita tinggalkan, dan itulah yang dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada Abdullah bin Umar, ya, la takun misla fulan, ya, kana yaqumu minal lail summa tarakaha. Janganlah seperti si fulan yang mana dia ya senantiasa melakukan salat malam kemudian dia meninggalkannya. Akan tetapi amalan itu senantiasa dia lakukan ya secara terus-menerus, ya, walaupun itu adalah sedikit. Dan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk dan macam-macamnya. Kemudian as-salatu fi waqtiha, salat pada awal waktu untuk senantiasa kita laksanakan. Kemudian birrul walidain, kemudian jihad fi sabilillah, kemudian ada silaturahim, kemudian qiraatul Quran, dan bersedekah kepada Allah, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dari amalan-amalan ini adalah amalan yang dilakukan secara kontinu, yaitu terus-menerus sehingga kita ya menemui Allah Subhanahu wa taala dengan terus kita melakukan amalan, dengan terus kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemput kita. Ini yang dapat kami sampaikan, ya. Mudah-mudahan berfaedah untuk diri pribadi dan juga jamaah kaum muslimin, ya. Semoga kita diistiqomahkan dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemput kita. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Yusra TV, menuntun umat dengan ilmu.